Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sungguh luar biasa kalau pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk kita dapat bersama-sama beribadah. Semua karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sejenak kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Sungguh Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih ya Bapa. Kalau pada pagi hari ini Tuhan masih berikan kami kehidupan, Tuhan masih berikan kami kesehatan ya Tuhan sampai hari ini ya Tuhan. Kalau kami boleh datang beribadah pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya semua karena kasih karunia-Mu atas setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau satu-satunya pengharapan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Mungkin boleh banyak hal terjadi dalam kehidupan kami, tapi satu hal yang kami tahu Tuhan, kami bersandar, kami berharap ada Tuhan yang besar. Kami punya Bapa yang sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar sungguh Kau yang memimpin setiap kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tempat ini Tuhan. Dan Tuhan bertahta atas setiap pujian kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan sepanjang ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang memimpin setiap hati kami ya Tuhan. Biar sungguh ya Tuhan kami taruh fokus kami ya Tuhan hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Tuhan yang sertai setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang masih dalam perjalanan mereka ya Tuhan. Tuhan yang sertai setiap mereka Tuhan. Tibakan di tempat ini ya Tuhan untuk dapat bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah-Mu lebih lagi ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, kita bawa hati kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Karena kita tahu, karena kita menyadari bahwa Tuhan adalah satu-satunya pengharapan dalam kehidupan kita. Dunia tidak bisa memberikan apapun, tapi Tuhan, Dia memberikan pengharapan yang teguh buat setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah pengharapan
menerima segala pujian kami Tuhan Yesus. Biar sungguh setiap mulut kami ya Tuhan mau terus memuji Engkau, mau terus memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Yesus Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Haleluya.
Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri, katakan mulutku Tuhan, kami mau terus memuji Engkau Tuhan. Segala pujian kami. Siap kita yang siap untuk bersorak-sorai lebih lagi untuk Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Wow, sungguh Tuhan Yesus adalah Bapa yang hebat dalam hidup kita. Amin. Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang kuat dalam hidup kita. Yes. Berkuasa di surga, Kau bertahta Tuhan, dalam kemuliaan Dia
kita percaya bahwa Tuhan kita Allah yang hebat. Amin. Mari kita muji-muji Dia lebih lagi sebab Tuhan Dia yang layak untuk menerima segala pujian kita. Amin. Dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat.
percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, bahwa setiap firman-Mu iya dan amin dalam hidup kami Tuhan Yesus. Sungguh ya Tuhan, kami percaya Tuhan, kemuliaan demi kemuliaan Tuhan, Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Asal kami mau terus berpegang akan Engkau ya Tuhan, asal kami mau terus bersandar kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Sungguh ya Tuhan, kami mau siapkan setiap telinga kami Tuhan, kami mau siapkan setiap hati kami ya Tuhan, untuk kami mau terima setiap benih firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, biar pengurapan yang dari Tuhan, sungguh ya Tuhan, turun melalui hamba-Mu ya Tuhan, dan memberkati setiap kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Setiap kami siap ya Tuhan untuk mau dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Siap kita yang siap untuk dengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, tetap pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari visual suara kakak kami, Bapak Pendeta Insinyur Yakob Rahmat. Beliau akan menyampaikan firman Tuhan dan kita belajar untuk taat mendengar kebenaran firman Tuhan. Percayalah Bapak Ibu kasih Tuhan, biarpun lewat suara, kuasa Roh Kudus tetap terjadi di tempat ini. Ya, kita dengar, kita buka telinga kita, hati kita, pikiran kita untuk fokus akan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, Bapak Ibu selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Silakan. Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus buat seluruh jemaat Tuhan Gereja Betel Tabernakel Kristus di Jember. Atas rahmat anugerah Tuhan, kita bisa beribadah kepada Tuhan. Dalam rangka kita menantikan kedatangan Tuhan, sudah tidak lama lagi. Bersama adik saya, Pendeta Sefanya Rahmat bersama keluarga. Dan kita semua di dalam satu keluarga Allah sedang menantikan Yesus harapan kita. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya rindu menyanyi bersama di buku Tabernakel Glory, lagu Yesus Pengharapan Jiwaku nomor 45. Nomor 45, Yesus Pengharapan Jiwaku. Supaya Yesus satunya sumber pengharapan kita, sumber kehidupan, sumber keselamatan, sumber segala-galanya. Amin. Haleluya. Pengharapan jiwaku Yesus saja, yang mati atas Golgota. Amin. Ada gembala penghibur teguh, Yesus harapan jiwaku. Amin. Haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin. Haleluya. Yesus melepas hidupku. Amin. Haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku. Yesus harapan jiwaku. Amin. Haleluya. Damainya ku punya, cintaku dia angkat kalau ku jatuh. Amin. Haleluya. Dalam susah hati ku harap dia, Yesus harapan jiwa.
kita cintai. Tidak ada pribadi lain, hanya Yesus. Biar kita makin hari membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Kita cinta Yesus di atas segala-galanya. Amin, puji Tuhan. Mari saya menyiapkan firman Tuhan. Kita mau buka sama-sama firman Tuhan. Kita anugerah Tuhan. Sungguh pengharapan kita hanya Yesus. Dunia suatu akan lenyap, sesuai firman Tuhan sudah digenapi. Hamba-hamba Tuhan satu persatu, seluruh umat manusia di muka bumi, satu persatu Tuhan sudah panggil melewati peristiwa COVID-19 pandemi yang sampai detik ini belum berakhir. Baru-baru saja hamba Tuhan yang saya kasih, Bapak Pendeta Yakob Nawe, sudah dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapa di surga. Semua para hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan saya sudah banyak dipanggil Tuhan. Kita semua menunggu giliran panggilan Tuhan. Dan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita bukan menantikan kematian, tapi kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Beda Bapak Ibu. Bagi orang dunia, umat manusia pada umumnya, dunia, mereka semua menantikan kematian. Aktivitas manusia hanya makan, tidur, beraktivitas, tidur, makan, semua rutinitas stagnan seperti itu terus. Menantikan kematian. Tapi bagi kita yang cinta Tuhan, Jemaat GBT Kristus Iblis Jember bersama gembala yang saya cintai, adik saya, Pastor Sefanya Rahmat dan keluarga, kita semua bersama saya, semua keluarga besar, keluarga Allah, kita semua menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Dan minta sama Tuhan. Saya pribadi terus berdoa, termasuk Bapak Ibu semua saya doakan, bersama adik saya Sefanya Rahmat, bersama kakak Yohanes, adik Sheryl, sekeluarga yang saat ini Papi Mami Alurmun sudah bersama Tuhan di Firdaus, sudah menikmati di surga. Kita semua, saya mau berdoa Tuhan Yesus tolong supaya Tuhan angkat rapture, bukan mengalami kematian, bukan mengalami dipanggil Tuhan meninggal, tetapi rapture diangkat bersama dengan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan 1 Tesalonika 4 ayat 17. Kita yang hidup, yang menantikan kedatangan Tuhan, kita diangkat bersama Tuhan masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Puji Tuhan. Saya selalu semangat kok melayani Tuhan, kita semua dengan semangat yang tinggi, menantikan kedatangan juru selamat kita, menantikan kedatangan Bapa Raja di segala raja, juru selamat yang kita bangga-banggakan, Yesus yang sangat kita cintai. Mari kita mau buka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15. Sama-sama kita mau bangkit berdiri. Bapak Ibu semua, hormati Tuhan, hormati Tuhan Yesus. Kita cintai Tuhan Yesus, Bapa kita, juru selamat kita, sentral hidup kita di atas segala-galanya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita mau buka firman Tuhan, Injil Yohanes pasal 14 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sekali lagi kita baca. Jikalau kamu mengasihi aku, yaitu Tuhan Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku, Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Mari saya mau kupas. Ini firman Tuhan kalimat singkat tapi punya makna yang dalam. Harus kita pahami dan kita cintai Yesus. Yesus sendiri berkata, jikalau kamu mengasihi aku. Bapak Ibu semua adalah anak-anak yang sudah dipilih Tuhan, sudah ditetapkan Tuhan menjadi hamba-hamba Tuhan, sudah ditetapkan Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Tapi Tuhan berkata, Tuhan perintahkan, jikalau kamu, kita semua mengasihi Yesus, maka Tuhan katakan, kamu akan menuruti segala perintahku. Menuruti berarti punya sifat taat. Mari saya mau bahas taat yang bagaimana, apa yang harus kita kerjakan sebagai bukti kita cinta Yesus. Mari kita buka lagi Yohanes 15 ayat 16. Anak ini berkaitan satu mata rantai. Saya mau kaitkan beberapa ayat supaya kita paham, supaya kita ikut Yesus, kita ikuti jejak Yesus. Kita mau turuti seluruh perintah-perintah Yesus. Apa maunya Tuhan? Mari kita mau buka Injil Yohanes pasal 15 ayat 16. Saya mau baca demikian firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 15 ayat 16, firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Yang pertama, Tuhan sudah pilih kita. Dan yang kedua, dan aku telah menetapkan kamu. Yang ketiga,
supaya kamu pergi. Dan keempat, menghasilkan buah. Yang kelima, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kami minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin, puji Tuhan. Ada 5 hal saya mau sampaikan kepada Bapak. Yang pertama, bahwa kita sudah dipilih Tuhan, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan sudah pilih kita. Berarti Tuhan cinta kita. Berarti Tuhan punya rencana yang sempurna, supaya kalau dunia ini lenyap, kita lolos dari kehancuran dunia karena masuk di dalam pilihan Tuhan. Yang kedua, Tuhan sudah tetapkan kita. Berarti Tuhan lebih dalam mengasihi kita. Sudah dipilih, sudah ditetapkan. Berarti itu Tuhan punya tujuan ilahi, punya rencana yang sempurna kita supaya menjadi serupa dengan Kristus. Karena dari sejak awal Tuhan ciptakan manusia. Di dalam kitab Kejadian pasal pertama ayat 27, kita manusia diciptakan Tuhan serupa dengan gambar Kristus. Tapi karena manusia bandel, manusia melanggar perintah Tuhan, sehingga hilang kemuliaan Tuhan. Semua intervensi dari iblis supaya manusia putus hubungan dengan Tuhan. Tapi karena karya kasih karunia Tuhan yang sempurna, karena Tuhan ciptakan manusia, kita berharga di mata Tuhan. Maka Tuhan pilih, Tuhan turun ke dunia. Di bulan Desember kita melaksanakan ibadah, celebration, hari Natal, hari kelahiran Yesus. Yesus lahir untuk kita, Yesus mati untuk kita, Yesus bangkit untuk kita, Yesus sudah naik ke surga untuk kita. Dalam Yohanes 14, Dia menyediakan tempat yang kekal buat kita semua, karena Dia akan datang kembali, Bapak Ibu. Oleh karena itu, sebelum Yesus datang kembali, kita harus melaksanakan apa perintah Tuhan. Yaitu yang ketiga, bahwa supaya kamu pergi, kata Tuhan. Berarti take action. Ada suatu langkah nyata buat kita. Take action supaya kamu pergi menghasilkan buah. Dan buahmu tetap. Buahmu tetap itu bicara kesetiaan. Supaya kamu pergi menghasilkan buah. Ada hasil. Selama ini prestasi kita apa, Bapak Ibu? Kalau kita bekerja, ada suatu prestasi yang kita hasilkan, performance. Sama juga kita hidup di dunia. Tolong Bapak Ibu semua kita evaluasi diri kita masing-masing, termasuk saya. Semua kita evaluasi diri, apa yang sudah kita kerjakan buat Tuhan. Sebagai bukti kata Tuhan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Dan salah satunya perintah Tuhan yaitu supaya kamu pergi. Ini firman Tuhan katakan, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah. Ada hasil yang kita kerjakan, yaitu dikaitkan dengan, mari kita buka Matius pasal 28. Ini berkaitan dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Tertulis di dalam Injil Matius pasal 28, Bapak Ibu. Injil, mari kita buka Injil Matius pasal 28. Kita mau baca ayat 19 dan 20. Demikian firman Tuhan. Injil Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Saya mau bacakan demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah. Nah, sama, ada kata-kata pergi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptiskan mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Lihat ini, ada 5 poin. Ini disebut Matius 28 ayat 19-20. Itu bicara tentang amanat agung dari Tuhan Yesus kepada seluruh anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan. Karena Tuhan berkata, kalau kamu mengasihi aku, menuruti segala perintahku. Perintah apa itu? Yaitu supaya kita pergi. Bapak Ibu, saya mau tanya kepada Bapak Ibu semua. Mari, ini perintah dari Tuhan. Apakah Bapak Ibu sudah pergi dalam arti yaitu beritakan Injil? Cari jiwa-jiwa buat Tuhan. Karena perintah Tuhan dikatakan di ayat 19. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Mari, mungkin di tengah-tengah keluarga yang kurang cinta Tuhan, kita sebarkan firman Tuhan. Saya setiap hari, Bapak Ibu, 2 kali pagi dan sore di Jakarta, saya beritakan firman pagi sore dari sejak 1 Januari 2021. Saya kirim firman Tuhan, saya beritakan firman Tuhan. Sampai saya pergi, saya beritakan firman Tuhan.
Karena banyak jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Supaya banyak jiwa-jiwa tidak hidup di dalam kegelapan dosa. Supaya banyak jiwa-jiwa tidak hidup di dalam ketidakbenaran, tapi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari, mungkin di tengah-tengah saudara di dalam pekerjaan atau teman-teman, cari jiwa-jiwa buat Tuhan Yesus. Kita cinta Tuhan, biarpun hanya satu jiwa, enggak ada masalah. Yang penting dalam hidup kita, sudah kita ada prestasi. Kita beritakan berita keselamatan. Seperti contoh saya, puji Tuhan, dulu pada waktu saya masuk di Jakarta, keluarga dari almarhum mami saya, tidak ada satu pun, termasuk oma saya, dia belum kenal Yesus. Dari kakak-kakak dari almarhum mami saya, semua. Karena mami tadinya kan belum kenal Tuhan. Tapi begitu menikah dengan papi mami, dijamah sama Tuhan, diselamatkan dan menjadi hamba Tuhan, setia sama Tuhan. Jadi hamba Tuhan, gembala Tuhan yang setia. Dan ada upah. Karena papi mami kerjanya cari jiwa-jiwa, termasuk bapak ibu domba-domba yang digembalakan oleh almarhum papi mami. Termasuk saya diselamatkan, anak-anak semua jadi pendeta semua. Jadi hamba Tuhan, supaya apa kata firman Tuhan, supaya pergi. Dan saya pergi take action. Dan saya beritakan Injil kepada oma saya almarhum, kepada kakak-kakak, adik-adik, seluruh puji Tuhan. Saat ini seluruh keluarga dari almarhum mami semua sudah dibaptis, sudah terima Yesus. Sudah diselamatkan dalam nama Yesus, semua sudah diubah sama Tuhan. Hidup baru di dalam Kristus. Termasuk saya banyak memenangkan banyak jiwa-jiwa sudah. Di Jakarta, di Israel, di mana pelayanan kami. Oh puji Tuhan. Dan saya melaksanakan firman Tuhan. Termasuk Bapak Ibu di Jember. Sudah melaksanakan Bapak Gembala Sefanya Rahmat sudah melaksanakan firman Tuhan. Yaitu apa? Membaptiskan mereka. Di sini katakan pergilah. Ada 5 Bapak Ibu. Pergi. Kita harus cari jiwa-jiwa. Dan kedua, kita mengajar mereka, jadikan bangsa muridku. Seperti saat ini saya beritakan firman. Sebagai Bapak Gembala Sefanya Rahmat sudah beritakan firman, berarti menjadikan Bapak Ibu sebagai murid Tuhan. Dan yang belum dibaptis, segera masuk di dalam baptisan air. Karena baptisan itu perintah Tuhan. Dalam Markus 16:16, barang siapa percaya dan dia baptis, diselamatkan. Karena itu berarti melaksanakan perintah Tuhan. Baptisan itu perintah Yesus. Dalam Injil Lukas 12 ayat 50 dikatakan, aku harus dibaptis. Yesus sendiri mengatakan harus dibaptis. Jadi bagi Bapak Ibu semua jemaat yang belum dibaptis, saya minta dalam nama Yesus segera ikuti jadwal baptisan air oleh Bapak Gembala Sefanya Rahmat. Nanti kalau Tuhan izinkan saya pulang ke Jember, kalau semua sudah mereda atas izin Tuhan, saya merindu pulang ke Jember lagi. Dalam rangka pelayanan, saya sudah komit bersama Bapak Gembala Sefanya Rahmat adik saya. Beritakan Injil, cari jiwa-jiwa di kota Jember, buka-buka cabang lagi. Saya merindu sebelum kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Tunjukkan prestasi di hadapan Tuhan. Tunjukkan bahwa kita sudah pergi cari jiwa-jiwa. Bapak, ini penting Bapak Ibu. Biarpun hanya satu jiwa, nggak ada masalah. Yang penting ada prestasi di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah berikan kita talenta. Jangan sampai nanti kita talenta Tuhan berikan seperti dalam Matius pasal 25. Tuhan kita kasih 5 talenta, ada 2 talenta, 1 talenta. Jangan sampai kita seperti 1 talenta, 1 pun tidak pernah berkembang. Tapi kita minta sama Tuhan, biarpun 1 talenta menjadi 2. Kita berikan buat Tuhan Yesus. Karena dikatakan sini ada 5 hal. Yaitu yang pertama pergi. Yang kedua, jadikan semua bangsa muridku, berarti pemuridan pengajaran. Beritakan firman. Dan ketiga, baptis mereka. Yang keempat, ajar mereka seperti saat ini saya mengajar Bapak Ibu. Yang kelima, melakukan. Ini penting, melakukan. Saya mengajar tapi saya tidak melakukan. Seperti saat ini saya melakukan. Saya mengajar, saya sudah melakukan juga. Saya cari jiwa-jiwa. Saya seminggu 2 kali di Jakarta. Saya cari jiwa-jiwa Bapak Ibu. Saya bawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Yesus Kristus. Persoalan mereka tidak mau, itu bukan urusan saya. Tapi saya pribadi sudah pergi. Saya action saya. Saya melakukan perintah Tuhan. Supaya saya nanti di hadapan Tuhan, saya nanti dituntut bertanggung jawab sama Tuhan. Mari Bapak Ibu baca. Dalam Roma pasal 14. Roma pasal 14 ayat 12. Kitab Roma pasal 14 ayat 12. Firman Tuhan berkata demikian. Roma pasal 14 ayat 12. Firman Tuhan demikian. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberikan pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah.
Setiap kita nanti ada pertanggungjawab diri kita di hadapan Tuhan. Salah satunya nanti Tuhan tanya, selama kamu hidup apa yang sudah kamu kerjakan? Nah ini Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu semua yang cinta Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 15. Kata Tuhan, kalau engkau mengasihi aku, turuti segala perintahku. Yaitu salah satunya kita cari jiwa-jiwa. Biarpun hanya satu jiwa, nggak ada masalah. Kita beritakan tentang Yesus Kristus. Pertama Bapak Ibu, secara pertemanan, persahabatan, bicara secara umum, itu langkah-langkah. Itu, kita hidup sehat ya, kita anugerah Tuhan. Apalagi bertepatan dengan situasi COVID-19 ini, perlu Bapak Ibu ngomong, ini satu-satunya ada rencana dari Tuhan. Kita bicara secara umum. Tuhan kan bicara umum, bahasa Tuhan. Kita, ini rencana Tuhan, supaya semua manusia kembali bertobat kepada Tuhan. Itu statement yang umum. Semua orang akan bisa terima, semua agama bisa terima, yaitu bicara tentang Tuhan. Semua agama bicara tentang Tuhan. Beritakan tentang Tuhan, itu sudah masuk di dalam pergi itu Bapak Ibu. Berarti Bapak sudah bertindak. Persoalan mereka nanti tolak atau terima, itu nanti kita melangkah. Yang penting Bapak Ibu sudah melakukan perintah Tuhan. Bicara tentang Tuhan saja, itu berarti melaksanakan perintah. Dibandingkan saudara tidak pernah bicara tentang Tuhan. Bicara tentang uang, itu bicara horizontal. Bicara tentang yang lain itu horizontal. Tapi kalau libatkan Tuhan, itu bicara vertikal, melibatkan Tuhan. Mari situasi COVID ini kita berdoa supaya Tuhan tolong, supaya semuanya orang bertobat kepada Tuhan. Bapak Ibu sampaikan seperti itu. Kalau sudah ngomong tentang nama Tuhan, itu sudah melibatkan pribadi dari Tuhan. Beritakan. Kalau mereka sudah meresponi, oh ya Pak mau berdoa. Nah Bapak Ibu bisa undang hamba Tuhan Bapak Gembala Sefanya. Atau melalui Zoom, atau melalui telepon, nggak ada masalah. Yang penting kita beritakan tentang Yesus Kristus. Seperti kalau buka lagi ya di dalam 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Ini saya kerjakan tiap hari seminggu, tiap hari 2 kali Bapak Ibu. Saya beritakan firman pagi dan malam. Bangun tidur jam 4 pagi, saya sudah beritakan firman. Malam jam 8 sampai jam 9 saya beritakan firman melalui online nih Bapak Ibu. 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Kita baca 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Beritakan firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Menyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, saya sabar. Seperti hari ini saya memberikan pengajaran, berita firman ke Bapak-Bapak semua. Supaya kita tidak lalai dalam hidup ini. Jangan sampai kita larut di dalam keadaan dunia. Tapi kita larut di dalam cinta kasih Tuhan. Kita mau cinta Tuhan, kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita bukti kita mau taat. Kita mau patuh kepada perintah Bapa kita di surga, Yesus yang kita cintai. Kita mau cari banyak jiwa-jiwa Bapak Ibu. Seperti mari, salah satunya dikatakan berbuah. Tadi Tuhan katakan supaya kita pergi dan kita menghasilkan buah. Buah salah satunya kita buka Injil Matius pasal yang kelima. Itu berarti bicara buah sekarang. Masuk di dalam buah. Supaya kita ada sesuatu yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini. Ada pekerjaan. Ada aktivitas yang positif. Aktivitas yang bersifat rohani. Yang dikaitkan dengan perintah Tuhan. Injil Matius pasal 5 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Injil Matius pasal 5, 16. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu di surga. Lihat ini. Karena Tuhan mau supaya kita menjadi berkat. Itu berarti berbuah. Terang, bercahaya. Di depan orang. Supaya mereka tahu, oh orang Kristen ya. Di dalamnya ada Kristus. Kristen ada Christ, Kristus. Di dalamnya ada Tuhan. Dan dikatakan supaya mereka memuliakan Bapa di surga. Berarti kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu, selagi kita sehat, hidup ini sebuah anugerah. Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kita beribadah, semua kan anugerah Tuhan. Jangan sia-siakan waktu. Jangan sampai waktu berlanjut dengan percuma. Waktu tidak bisa toleransi. Perhatikan Bapak Ibu. Waktu tidak pernah toleransi waktu itu. Tidak bisa di setel waktu. Waktu berjalan terus. Hidup ini sebuah pilihan. Bapak Ibu mau beritakan Injil, tidak beritakan Injil. Banyak manusia yang berbuat dosa, hidup di dalam kebenaran. Waktu berjalan terus. Tapi nantinya akan dituntut tanggung jawab di hadapan Tuhan. Oleh karena itu mari,
selagi kita hidup, kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Selagi kita hidup, memuliakan Tuhan dengan perbuatan baik kita. Layani pekerjaan Tuhan, membantu gereja, membantu pelayanan Bapak Gembala. Berarti Bapak itu sudah melakukan perbuatan baik. Berarti Bapak Ibu sudah pergi melaksanakan perintah Tuhan, menghasilkan buah, dan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mari saya kasih firman Tuhan, Ibrani lagi pasal 4. Kitab Ibrani pasal 4 ayat 13, demikian firman Tuhan. Ibrani pasal 4 ayat 13. Kitab Ibrani pasal 4 ayat 13. Firman Tuhan katakan, dan tidak sesuatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Ini takut saya sama Tuhan Bapak Ibu, takut. Suatu hari usia kita akan berakhir di dunia ini. Oleh karena itu kita minta sama Tuhan supaya hidup kita layak berkenan kepada Tuhan. Seperti yang saya sampaikan firman Tuhan yang lalu, hidup kita layak berkenan kalau kita hidup turut kepada perintah Tuhan. Berarti kita menyenangkan hati Tuhan. Berarti kita sudah bertanggung jawab. Bertanggung jawab artinya melaksanakan perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan kita kerjakan. Biarpun hanya cari satu jiwa, gak ada masalah Bapak Ibu. Di gereja mungkin masih banyak bangku kosong. Kita perhatikan, ayo mungkin tetangga atau keluarga, siapapun. Saudara kan dikasih waktu hari demi hari 24 jam. Kita ada waktu beraktivitas 8 jam. Jangan sia-siakan begitu saja. Tapi ambil waktu buat yang pekerjaan yang bersifat vertikal, yang dikaitkan dengan Tuhan. Kesaksian saja, saudara, itu berarti sudah Bapak Ibu pergi. Ngomong tentang kesehatan saja kepada tetangga, itu bicara tentang Tuhan. Itu sudah pergi Bapak Ibu. Itu melaksanakan. Jangan sampai Bapak Ibu cuma tidak pernah bicara tentang Tuhan, tidak pernah bersaksi. Sebab Tuhan, saya kasih ayat terakhir. 1 Petrus pasal 2. Ini ayat terakhir ya, buat kita bersama. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 sebagai terakhir, supaya pegangan buat kita. 1 Petrus pasal 2 ayat 9, demikian firman Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang ajaib. Ini Tuhan perintahkan supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia, bersaksi, beritakan tentang Yesus, beritakan tentang pertolongan Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup kita. Biarpun sederhana, nggak ada masalah. Yang penting kita lakukan sesuatu supaya hidup layak berkenan kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Yesus harapan, haleluya, jiwaku, amin, haleluya, puji Tuhan. Yesus pelepas hidupku, amin. Kita cinta Yesus, haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku, Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya, puji Tuhan. Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Yesus melepas hidupku, amin, haleluya. Yesus beri selamat suka, haleluya, dalam hatiku, Yesus harapan jiwaku, amin, puji Tuhan. Biar kita senantiasa melakukan firman Tuhan sebagai bukti kita cinta Tuhan. Kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan sehingga hidup kita layak berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Kalau saya mau berdoa, kalau suatu hari kelak Tuhan izinkan, nanti berapa bulan lagi, saya berdoa, Tuhan kalau Tuhan izinkan, saya segera akan pulang ke Jember, berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Dan saya percaya setiap kita semua di dalam berkat perlindungan Tuhan, sehat sempurna, sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Selanjutnya saya serahkan kepada diri saya, Pastor Sefanya Rahmat, bersama keluarga semua. Kita semua diberkati Tuhan. Amin. Immanuel, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan.
Luar biasa, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.